Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 5 Juli 2021, hari biasa pekan ke-14 menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, dikisahkan hari ini ada dua orang yang mendekati Tuhan Yesus untuk mohon bantuannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus mohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang sudah mati, dan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya dalam penderitaannya. Kepala rumah ibadat itu datang secara terbuka, secara terang-terangan, menemui Yesus dan bicara secara terbuka di depan banyak orang, menyampaikan keinginannya kepada Yesus. Akan tetapi, perempuan yang sakit pendarahan itu datang secara sembunyi-sembunyi mendekati Yesus. Tersembunyi di balik kerumunan rombongan Tuhan, hanya untuk menyentuh ujung jubah Tuhan dan bicara atas dirinya sendiri yang sakit. Saudara-saudariku yang terberkati, cara mereka dalam mendekati Tuhan dan memohon kepadanya memang berbeda, akan tetapi mereka sama-sama punya iman yang datang kepada Yesus bahwa Yesus Tuhan penuh kuasa atas hidup mereka. Saudari-saudaraku yang terberkati, cara kita dalam mendekati Tuhan pun juga seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Kadang seperti kepala rumah ibadat itu, kita datang kepada Tuhan mohon kesehatan dan kesembuhan untuk seorang yang sakit, yang butuhkan bantuan. Bisa mereka itu adalah anggota keluarga kita, kenalan kita, dan sahabat kita. Atau juga kadangkala kita datang kepada Tuhan seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, yang datang atas nama dirinya sendiri, atas nama kebutuhan sendiri, mohon sesuatu kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengabulkan setiap permohonan. Dan Tuhan Yesus yang mengabulkan permohonan anak perempuan kepala rumah ibadat yang dibangkitkan dari mati, seorang perempuan yang sakit pendarahan itu dipulihkan kesehatannya. Ini menjadi keyakinan kita untuk tidak perlu ragu lagi untuk datang kepadanya, melainkan percaya sungguh bahwa ia pasti akan mengabulkan doa-doamu, doa-doa kita. Baik doa kita untuk orang lain, atau kita berdoa mohon sesuatu untuk diri kita sendiri. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kuasa keilahian-Mu nyata sungguh dalam mukjizat yang telah Engkau lakukan hari ini.
Tunjukkanlah pula kuasa keilahian-Mu atas kami yang sakit, atas kami yang putus asa, atas kami yang kehilangan makna hidup, atas kami yang bingung, atas kami yang penuh kebencian dan dendam, atas kami yang takut dan khawatir, supaya menjadi semakin baiklah keadaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Semoga lekas pulih dan menjadi sehat kembali. Kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.